Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan arsitektur kota saya sebagai ujian akhir semester. Saya akan menjelaskan 8 elemen perencanaan kota menurut Hamid Sirvani. Yang pertama, tata guna lahan atau land use. Pengaturan peruntukan lahan menentukan pilihan yang terbaik dalam mengalokasikan fungsi tertentu. Memberikan gambaran keseluruhan bagaimana daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi. Land use juga berfungsi sebagai pengembangan sekaligus pengendalian pembangunan. Pada skala makro, land use lebih bersifat multifungsi. Ini adalah contoh penggunaan lahan. Berikut bentuk dan massa bangunan. Bentuk dan massa bangunan ditentukan oleh ketinggian atau besarnya bangunan, penampilan bentuk maupun konfigurasi dari massa bangunannya. Selain itu, bentuk dan massa bangunan ditentukan juga oleh besaran selubung bangunan atau building envelope, BCR atau building converted ratio, KDB atau koefisien dasar bangunan, KLB koefisien lantai bangunan, GSB garis sepadan bangunan, dan ketinggian bangunan serta kepodon bangunan, ragam arsitektur, skala material, warna, dan sebagainya. Ini merupakan contoh dari bentuk dan massa bangunan. Yang berikut, sirkulasi dan parkir. Sirkulasi dapat membentuk, mengarahkan dan mengendalikan pola kegiatan dan juga membangun kota. Masalah sirkulasi kota diperlukan demikian yang mendasar antara prasarana jalan yang tersedia, bentuk struktur kota, fasilitas pelayanan, dan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Diperlukan suatu manajemen transportasi yang menyeluruh terkait dengan aspek-aspek tersebut. Selain kebutuhan ruang untuk bergerak, moda transportasi juga membutuhkan tempat untuk berhenti atau parkir. Ini merupakan contoh sirkulasi dan contoh dari parkiran di area perkotaan. Yang berikut, ruang terbuka atau open space. Ruang-ruang antara bangunan perkotaan untuk pergerakan aktivitas dengan zona publik atau semi publik dan privat merupakan definisi dari ruang terbuka. Ruang terbuka juga berkaitan dengan landscape. Elemen-elemen landscape terdiri dari elemen-elemen keras seperti jalan, trotoar, patung, bebatuan, dan sebagainya, serta elemen lunak atau softscape merupakan tanaman, air, dan ruang terbuka seperti lapangan, jalan, sepadan sungai, green belt, taman, dan sebagainya. Ini merupakan contoh dari ruang terbuka. Yang berikut, area pedestrian atau pedestrian area. Area ini ditujukan untuk pejalan kaki yang bebas hambatan, atraksi, atau untuk mendapatkan suasana saat melakukan pergerakan baik statis maupun dinamis. Sistem pedestrian yang baik akan mengurangi keterikatan terhadap kendaraan di kawasan pusat kota dan mempertimbangkan kualitas lingkungan melalui sistem. Ini merupakan contoh dari pedestrian atau tempat pejalan kaki. Yang berikut, penandaan. Perpapanan yang digunakan untuk pertunjukan jalan arah ke suatu kawasan merupakan ke kawasan tertentu pada jalan tol atau di jalan kawasan kota, merupakan tanda yang didesain dengan baik serta menyumbangkan karakter pada fasad bangunan dan menghidupkan street space dan memberikan informasi secara tidak langsung maupun secara langsung.
Pendukung kegiatan atau activity support. Pendukung kegiatan adalah semua fungsi bangunan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota. Bentuk, lokasi, karakteristik suatu kawasan yang memiliki ciri khusus dan berpengaruh terhadap fungsi, penggunaan lahan, dan kegiatan-kegiatannya. Penciptaan kegiatan pendukung aktivitas berkesinambungan antara penyediaan jalan, pedestrian, atau plaza dengan fungsi utama bangunan dan isinya, dan penggunaan elemen-elemen kota yang dapat menggerakkan aktivitas, misalnya pusat perbelanjaan, taman rekreasi, pusat perkantoran, perpustakaan, dan sebagainya. Berikut preservasi. Preservasi harus diarahkan pada perlindungan bangunan dan lingkungan yang ada dan upaya untuk mempertahankan kegiatan yang berlangsung di tempat itu. Preservasi dalam perencanaan kota adalah perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggal atau pemukiman dari urban place seperti alun-alun, plaza, area perbelanjaan yang ada dan mempunyai ciri khas, seperti halnya perlindungan terhadap bangunan budaya dan bersejarah. Yang berikut adalah 5 elemen citra kota menurut Kevin Lynch. Yang pertama adalah path atau jalan. Path adalah elemen paling penting dalam citra kota. Jika elemen ini tidak jelas, maka kebanyakan orang meragukan citra kota secara keseluruhan. Path merupakan rute sirkulasi yang biasanya digunakan orang melakukan pergerakan secara umum. Path juga mempunyai identitas, yaitu tujuan serta ada penampakan yang jelas. Ini adalah contoh dari path atau jalan di perkotaan. Yang berikut, edges atau tepian adalah batas-batas antara dua wilayah, sela-sela linear dalam komunitas, pantai, potongan jalur kereta api, tepian bangunan, dan dinding. Edges juga merupakan elemen linear yang dikenali manusia pada saat ia berjalan, tapi bukan merupakan jalur paths. Batas ini bisa merupakan pantai, dinding, deretan bangunan, atau jajaran pohon seperti landscape. Batas juga bisa merupakan barrier atau dua kawasan yang berbeda seperti pagar, tembok, dan sungai. Fungsi dari elemen ini untuk memberikan batasan terhadap suatu area kota dalam menjaga privasi dan identitas kawasan, meskipun pemahaman elemen ini tidak semudah memahami paths. Yang berikut, distrik. Distrik adalah kawasan kota yang bersifat dua dimensi dalam segala kota menengah sampai luas, di mana manusia merasakan masuk dan keluar dari kawasan yang berkarakter beda secara umum. Karakter ini dapat didasarkan dari dalam kawasan tersebut dan dapat dirasakan juga dari luar kawasan jika dibandingkan dengan kawasan di mana si pengamat berada. Kesamaan tadi bisa merupakan kesamaan atau karakteristik serta ciri bangunan secara fisik, fungsi wilayah, latar belakang sejarah, dan sebagainya. Sebuah kawasan distrik memiliki ciri khas yang mirip, bentuk, pola, dan wujudnya, dan khas pula dalam batasannya, di mana orang merasa harus mengakhiri atau memulainya. Yang berikut, nodes atau simpul. Nodes adalah titik-titik spot-spot strategis dalam sebuah kota di mana pengamat bisa masuk dan merupakan fokus untuk ke dan dari mana dia berjalan. Nodes bisa merupakan persimpangan jalan, tempat break atau berhenti sejenak dari jalur, persilangan atau pertemuan path, ruang terbuka atau titik perbedaan dari suatu bangunan ke bangunan lain. Elemen ini juga berhubungan erat dengan elemen distrik, karena simpul-simpul kota yang kuat akan menandai karakter suatu distrik. Untuk beberapa kasus, nodes bisa juga ditandai dengan adanya elemen fisik yang kuat. Nodes menjadi suatu tempat yang cukup strategis karena bersifat sebagai tempat bertemunya beberapa kegiatan atau aktivitas yang membantu suatu ruang dalam kota. Yang berikut adalah landmark atau penanda. Landmark adalah titik-titik acuan di mana si pengamat tidak memasukinya.
Mereka adalah di luar. Landmark biasanya merupakan benda fisik yang didefinisikan dengan sederhana seperti bangunan, tanda, toko, atau pegunungan. Beberapa landmark adalah landmark yang jauh, dapat terlihat dari banyak sudut dan jarak atas puncak-puncak elemen yang lebih kecil, dan digunakan sebagai acuan orientasi. Landmark yang lain adalah bersifat lokal, hanya bisa dilihat di tempat-tempat terbatas dan dari jarak tertentu. Ini adalah contoh landmark atau penanda sebagai acuan untuk menuju ke lokasi atau suatu tempat. Yang berikut adalah masalah dan cara pemecahan masalah dari arsitektur kota. Dalam kasus ini kami mencari atau melakukan studi kasus di perumahan BTN Kolua, dan saya mengambil beberapa elemen dalam perencanaan kota menurut Hamid Sirvani, yaitu bentuk dan masa bangunan, di mana pada kawasan perumahan Kolua terdiri dari beberapa jenis bangunan, yang dimana bangunan ini memiliki banyak gaya arsitektur pada bangunannya, sehingga ketinggian bangunan berbeda-beda dan jarak bangun satu dengan lain jauh, dan bahkan juga ada yang terlalu padat sehingga tidak dapat membentuk skyline di setiap lingkungannya. Oleh sebab itu, banyak pemilik bangunan harus memaksimalkan lahan sehingga dapat membentuk massa dan bentuk bangunan yang memenuhi kriteria. Ini adalah contoh bangunan yang ada di perumahan BTN Kolua, di mana perumahan ini terlalu padat sehingga terlihat begitu sempit untuk area-area yang area terbuka seperti area taman atau area parkir bagi penghuni di perumahan ini, dan juga terlihat tempat ibadah seperti pura dan gereja yang menjadi membentuk sebuah perbedaan massa, di mana bentuk dan ukuran atau spesifikasinya berbeda dari bangunan yang lain. Yang berikut adalah landmark atau penanda. Setelah memasuki kawasan perumahan Kolua, kita dapat menemui penanda atau bangunan seperti yang terlihat pada gambar ini, di mana terdapat pura, gereja, gapura, dan gapura blok, di mana gapura ini menandakan bahwa ada penandaan saat kita memasuki kawasan perumahan BTN Kolua. Ini terlihat jelas ada pura, ada gereja, ada gapura. Ya, kurang lebih sekian hasil presentasi saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya minta terima kasih. Selamat siang.